video ini aku buat bukan supaya bikin orang yang nonton sedih, tapi justru aku cuma mau ngasih tahu buat setiap mama, setiap ibu yang lagi ngalamin baby blues atau postpartum depression, you're not alone. You're not alone. Aku juga ngalamin, and it's normal. It's very normal. Oke, jadi buat yang nonton mungkin yang belum punya anak, mungkin bingung gitu kayak, kok lu bisa sih stres? Lu mestinya bersyukur dong. Lu udah dikasih berkat sama Tuhan, lu punya anak. Iya, memang anak itu berkat. Emang anak itu berkat, tapi anak berkat itu tanggung jawab juga. Kayak kita tuh begitu anak lahir, jadi gini loh, emang dikasih anak itu adalah satu berkat dan kebahagiaan tersendiri. Of course, I love Lucas, aku benar-benar sayang banget sama Lucas. Tapi karena di satu sisi secara fisik juga capek karena jagain dia terus kayak harus mikirin dia makan apa. Terus satu sisi kalau dia nggak mau makan, kita kepikiran ntar dia bakal bisa berkembang atau enggak. Terus belum lagi cara aku ngerawat udah bener atau belum. Dan banyak banget hal lainnya lah yang bisa terjadi. Belum mungkin omongan-omongan orang sekitar atau omongan keluarga. Tuh puji Tuhan aku gak ngerasain sih, tapi aku bisa kebayang. Dan barusan terjadi adalah, jadi aku tuh udah capek banget kan seharian. Hari ini emang aku gak kerja maksudnya yang syuting, cuma tetap ya persiapin syuting buat besok sih. Tapi Lukas tadi cuma tidur, kayak sekarang udah jam 7 malam. Lukas sudah tidur, barusan aku tidurin. Susah banget tidurin dia tuh sekarang, makin susah. Jadi Lukas itu kalau tidur sekarang, nggak sekarang sih, dari dulu memang harus sambil dinenenin. Dan ternyata itu tuh di Australia adalah, menurut orang kebudayaan di sini ya, itu tuh kayak satu kegagalan gitu loh. Karena orang-orang di sini, orang-orang bule mostly itu tuh kasih sleep training ke anak-anaknya gitu. Jadi semenjak 4 bulan mereka tuh udah ngajarin baby-babynya mereka untuk tidur sendiri. Jadi ketika mereka pun kebangun, mereka bakal bisa settle sendiri dan balik tidur sendiri gitu. Makanya sampai mereka toddler, sampai dewasa pun mereka akan tidur di kamarnya sendiri. Nah sedangkan aku tuh waktu itu lack of knowledge, aku gak tahu apa-apa. Aku gak tahu ternyata ada sleep training, dan aku juga nggak tahu kalau sleep training itu segitu pentingnya impactnya, apalagi buat parents, buat mama yang jaga anaknya sendiri, nggak punya asisten rumah tangga atau neni gitu. Jadi barusan tadi tuh aku kan saking kayak udah nggak tahan banget seharian jagain Lukas, capek. Sometimes aku jaga tuker sama Andy sih, cuma tadi barusan karena Andy juga ada kerjaan yang harus diselesain, aku udah kayak bener-bener capek banget habis suapin dia, mandiin dia, main sama dia. Terus aku coba tidurin, dia gak tidur-tidur kan. Akhirnya aku kayak taruh dia di kotnya dia.
Terus aku tutup ruangannya, aku tinggal, aku beberes karena rumah tuh berantakan banget. Ini juga bikin stres sih, karena mungkin sebelum punya anak kita biasa kan beberes rumah. Sekarang tuh rumah selalu berantakan gitu loh, karena anaknya baru aktif, semua barang-barang di lemari dikeluarin, mainan dia juga kayak dilempar gitu aja. Jadi mungkin itu juga tambah bikin anxious, stres gitu, karena ngeliat rumah tuh berantakan gitu. Jadi barusan tadi aku ninggalin Lukas nangis, dia bener-bener nangis, dan aku berasa kayak biarin aja, karena aku udah gak kuat gitu. Kayaknya gue tuh nyokap yang jahat gitu. Tapi buktinya ya udah, abis itu aku biarin dia nangis, dan nangisnya makin kenceng, makin kejer, sampai kayak batuk-batuk, sampai kayak mau muntah. Baru aku masuk tuh kayak 10 menit gitu, sampai aku nggak tega. Terus ya udah aku tidurin, aku nenenin, dia langsung tidur, mungkin dia karena kecapean nangis. Tapi jujur kayak perasaan ingin menyakiti anak sendiri tuh ternyata memang ada ya, normal gitu. Kayak aku pernah dengar orang berita orang sampai ngebunuh anaknya sendiri karena baby blues. Ternyata itu bukan satu hal yang gila gitu, karena aku juga pernah ngalamin waktu Lukas masih kecil banget sih dulu. Kayak ada perasaan pengen menyakiti gitu loh, tapi nggak kejadian sih untungnya, puji Tuhan. Cuma ada terlintas di otak gitu, karena nih apaan sih makhluk kecil nangis mulu kerjaannya, udah bikin hidup gue jadi kayak sengsara gitu. Dulu tuh pikirannya kayak gitu. Jadi intinya buat setiap mama-mama yang lagi ngalamin baby blues, yang lagi ngalamin postpartum depression, semangat, karena ini semua pasti akan berlalu. Dan gak ada yang bilang kalau kamu tuh mama yang gagal, atau ibu yang jelek, atau ibu yang gak bisa ngurus anak. Gak, karena aku yakin banget setiap ibu itu pasti pengen kasih yang terbaik buat anaknya. Cuma banyak aja halangannya, dan kadang karena banyak banget faktor-faktor yang membuat kita tuh berpikir jelek tentang kita gitu. Jadi kita jadi down. Tapi sebenarnya aku yakin kok setiap ibu itu pasti udah melakukan yang terbaik dan akan terus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi buat yang nonton ini, kalau kalian lagi ngalamin baby blues atau postpartum depression, nomor satu menurut aku cari support, cari dukungan dari orang terdekat. Suami, kalau suami lagi sibuk atau nggak bisa, mungkin telepon mama, atau mungkin telepon mertua atau sahabat, pokoknya siapapun yang bisa denger curhatan kalian tanpa ngejudge. Kalaupun nggak ada sama sekali, it's okay, kalian bisa seek professional help kayak book psikolog. It's okay loh, it's normal. Aku kemarin udah kepikiran banget buat book psikolog, karena jujur aku sampai sempat ada kepikiran suicide gitu loh. Kayak aku nggak pernah seumur-umur ngalamin kayak gini. I always feel joy gitu, kayak mau sesuatu apapun nggak mungkin banget gue kepikiran buat bunuh diri gitu tuh. Kayak amit-amit banget, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi postpartum depression ini aku sempat sih kepikiran beberapa kali gitu, kayak loncat dari balkon apartemen aku, kayaknya kelar nih masalah hidup gue gitu. Itu sih saran dari aku. Terus juga kalau misalnya memang lagi pegang bayi sendirian di rumah, nggak apa-apa, taruh bayinya di tempat yang aman, tinggalin dulu di ruangan yang aman, supaya kalian nggak menyakiti bayi kalian gitu. Jadi kalian bisa kayak mungkin tinggalin dia di cot atau di keranjangnya, kalian mungkin ke kamar mandi duduk, atau kayak di depan TV atau ke dapur, tarik nafas dulu, mungkin minum, atau kayak doa, atau pokoknya take your time dulu sampai kalian bisa kayak berpikir dengan normal dan rasional, baru balik lagi ke kamar gitu. Terus untuk buat kalian yang mungkin belum punya anak, atau udah punya anak tapi nggak ngalamin postpartum depression atau baby blues, karena mungkin kalian puji Tuhan banyak yang bantu, aku kalau boleh ngomong, jaga omongan kalian gitu, karena kata-kata tuh powerful banget loh gitu, bisa bikin down atau bisa bikin seseorang happy. Jadi kalau misalnya emang mau ngobrol nih sama ibu-ibu yang baru ngelahirin, even aku yang Lukas sudah setahun aja, hati-hati banget please, jaga perkataan kalian gitu. Kayak
omongan sekecil apapun tuh efeknya bisa gede banget dan bisa se-damage serusakin banget gitu. Jadi jangan cepet ngejudge, dan please put your position, coba ngertiin orang lain. Udah sih, kayaknya itu aja mau aku bilang. Makasih ya yang udah nonton dan dengerin aku sampai habis. Buat mama-mama, semangat ya, kita pasti bisa. Jangan bandingin anak kamu sama anak orang lain juga, karena tiap perkembangan anak-anak beda. Bye.